Halo friend, kembali lagi bersama pengikut drama Gimana Damangcu. Di video kali ini saya akan menceritakan serial drama Jepang Gani Baru bergenre horor psikologi yang diadaptasi dari manga populer. Seorang polisi ditempatkan di sebuah desa terpencil di pegunungan Kugemura mulai mendapatkan serangkaian peristiwa mengerikan yang terjadi. Akhirnya dia pun menyadari akan satu hal, bahwa penduduk tersebut sangatlah misterius dan inilah Ganibal. Bermula dengan seorang polisi senior Osamu Kano mendatangi salah satu rumah penduduk milik kediaman keluarga Goto dengan sangat kesal dan marah terhadap pemilik rumah yang enggan keluar ataupun berbicara kepadanya. Alih membukakan pintu dan terbuka, mereka justru tidak membuka pintu sama sekali, bahkan menutup seluruh area rumah. Anehnya, salah satu anggota keluarga justru merekam kemurkaan dari Osamu yang menganggap pemilik rumah tersebut adalah penganut dari ajaran endokanibalisme. Sebuah kepercayaan memakan bagian tubuh yang sudah mati dianggap sebagai bentuk ekspresi dari cinta dan bakti mereka kepada almarhum. Menjadikan mayat bagian dari tubuh mereka dan mengambil kehendak dan rohnya. Memiliki kepercayaan tertentu. Kamu terus berbicara bahwa mereka selama ini telah membunuh orang tersebut sekaligus memakan mereka. Disebut dengan istilah kanibal. Kemudian Osamu memasuki sebuah ruangan bawah tanah terlarang yang tidak boleh dijamah oleh siapapun. Dia menemukan jawabannya. Akibatnya, Osamu harus menerima sebab akibat karena telah melanggar peraturan desa tersebut. Setelah insiden tersebut, Osamu tidak diketahui keberadaannya sesudah dia pergi berkunjung ke salah satu rumah penduduk setempat. Kemudian Polsek Kota menugaskan Daigo Agawa ke kantor polisi Okayama. Dia seorang polisi muda yang cukup kompeten tetapi memiliki latar belakang yang kurang baik setelah insiden pembunuhan di masa lalu. Daigo memiliki hubungan harmonis bersama keluarganya. Yuki Agawa adalah sosok istri yang baik dan pengertian. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Mashiro Agawa. Namun, Mashiro tidak pernah berbicara kepada siapapun termasuk kepada kedua orang tuanya. Semenjak insiden pembunuhan itu di masa lalu membuat Mashiro memiliki traumatis. Pada mulanya tidak ada hal aneh yang dirasakan oleh Daigo bersama keluarganya setelah dia sampai di sebuah pedesaan terpencil di pegunungan Kugemura. Daigo merasa pedesaan itu sama seperti desa normal lainnya. Penduduk setempat sangatlah ramah dan baik menyambut penduduk baru yang akan tinggal di area setempat. Hingga suatu ketika di tengah lagi nongkrong bersama dengan penduduk setempat, Daigo diberi kabar bahwa ada penemuan mayat di pegunungan Kugemura. Seketika raut wajah mereka berubah drastis. Keisuke Goto adalah pentolan dari keluarga Goto yang memiliki pengaruh besar terhadap keluarga di antara saudaranya, yakni Kiyoshi Goto, Yusuke Goto, Mutsuo Goto, Iwao, Ryuji, Taichi, dan Sabu. Dikala sedang berburu bersama keluarga lainnya, dia menemukan seorang mayat nenek tua yang sangat tragis. Dia mati secara mengenaskan. Mereka menduga jika itu semua adalah ulah dari beruang hutan. Rupanya nenek tua itu adalah nenek dari keluarga Goto bernama Gin Goto. Tetapi Daigo merasa curiga dengan kondisi mayat tersebut bukan disebabkan ulah dari beruang. Melainkan Daigo mencurigai mungkin semua ini adalah ulah manusia dengan penemuan bekas gigilan manusia di tangannya. Kondisi mayat sangat tragis dengan bagian tubuh sudah tidak lengkap dan ususnya mudal.
Sayangnya perkataan tersebut membuat keluarga Goto marah dengan sikap sok tahu dari Daigo. Semua orang menodongkan shotgun ke arah Daigo. Pertemuan pertama Daigo bersama keluarga Goto cukup menegangkan dengan sikap konyol dari mereka, membuat Daigo sangat kesal atas tindakannya. Menyadari akan bercandanya berlebihan, Keisuke lantas mengajak Daigo untuk nongkrong sekedar ngopi di warung teh Eti. Nampaknya keadaan tidak memungkinkan mengizinkan Daigo untuk berbaur bersama keluarga Goto yang mana mereka dianggap orang yang sangat mengerikan atas kepercayaan yang mereka yakini. Dengan endokanibalisme membuat penduduk setempat tidak berani mengusik mereka ataupun sekedar berbicara kepada mereka. Berbeda dengan Daigo yang merupakan pendatang baru, jadi dia tidak mengetahui latar belakang keluarga tersebut. Daigo hanyut dalam suasana nongkrong bersama Keisuke dan yang lainnya. Nampaknya situasi cukup tegang dengan sesama saudara Goto bertengkar karena permasalahan nenek mereka yang sudah tewas. Mutsuo tak terima jika neneknya dijelekkan oleh anggota keluarganya sendiri. Beruntung kesalahpahaman itu tidak berlangsung lama dengan Keisuke berhasil melerai semuanya. Di tempat berbeda, Yuki cukup kesulitan tidak menemukan colokan TV. Pada akhirnya dia pun menyerah. Tapi saat Yuki rebahan, dia menemukan tulisan di kayu yang berbunyi lari. Namun Yuki baru tersadar sejak tadi dia tidak melihat ataupun mendengar gerakan dari Mashiro yang ciak temut. Yuki sangat panik dengan putrinya hilang tidak ada di rumah di jam-jam horor seperti ini. Tanpa pikir panjang, Yuki langsung berlari mencari Mashiro yang entah di mana keberadaannya di tengah malam yang sangat sunyi ini. Rupanya Mashiro mengejar Ucing sampai tidak sadar dia berada di perbatasan Gunung Kugemura. Mashiro melihat ada yang sangat janggal di bawah jembatan dengan sosok aneh sedang memakan sesuatu. Hingga akhirnya dia dihampiri oleh sosok monster berpostur jangkung menatapnya dengan tatapan mengerikan. Alih-alih takut melihat sosok misterius itu, si bocil justru memberikan sebuah permen kepadanya. Dengan putus asa berjuang mencari sosok putrinya, Yuki akhirnya berhasil menemukan Mashiro sedang sendirian di perbatasan jembatan Gunung Kugemura tanpa takut sama sekali. Lantas dia pun menceritakan kepada Daigo bahwa Mashiro kembali bersikap aneh. Daigo sangat terkejut dengan Mashiro memberikan kotak permen berisikan potongan jari manusia yang rupanya itu pemberian dari sosok monster tersebut. Namun Daigo menyembunyikan itu semua dari istrinya. Di keesokan paginya semua penduduk setempat berkumpul di hutan Kugemura untuk berburu beruang hutan yang jadi momok mengerikan bagi penduduk setempat. Perburuan besar-besaran dilakukan oleh mereka termasuk Daigo dan keluarga Goto. Tak lama mereka menemukan jejak beruang di area tersebut. Berpisah adalah solusi yang baik untuk menemukan keberadaan sosok beruang. Namun naasnya Daigo menjadi sasaran empuk bagi beruang hutan tersebut. Beruntung Yosuke berhasil membunuh hewan itu. Kini tidak ada lagi hewan buas yang mengancam keselamatan penduduk setempat. Setelah membunuh beruang tersebut, keluarga Goto melakukan ritual keyakinan yang mereka anut. Yosuke membedah organ dalam si beruang. Daigo yang disibukkan memotret isi perut beruang menemukan ada yang aneh di dalamnya. Dia pun cukup puas dengan keluarga Goto. Mukbang si beruang membuat keheranan bagi Daigo melihat semuanya. Keisuke memberikan sebagian potongan tubuh beruang diberikan kepada Daigo untuk memberikan penghormatan terakhir menurut kepercayaan nenek moyang mereka. Daigo yang tidak bisa memakan daging mentah, tentu saja dia langsung memuntahkannya secara diam-diam. Di malam harinya, Daigo menceritakan apa yang terjadi tadi siang kepada Yuki, bahwa dia sangat ketakutan akan serangan beruang hutan tersebut.
Lantas, Yuki memberikan dekapan enen untuk menenangkan perasaan dari Daigo yang cukup efektif dengan Yuki mempunyai julukan si dada gede. Kemudian Daigo mendapatkan kabar bahwa jari yang dikirim ke tim forensik adalah jari milik orang lain. Di samping itu, sosok monster tersebut terus memandangi permen pemberian dari Mashiro yang tampak asing bagi lidahnya. Naonkah ieu? Setelah tewasnya nenek mereka, keluarga Goto lantas melakukan ritual pemakaman untuk menghormati kepergiannya, di mana seluruh anggota diharuskan memakai pakaian serba putih dan penutup kepala, mungkin semacam kupluk melambangkan kesucian. Hal itu juga disaksikan oleh Daigo dan keluarganya yang saat itu mereka sedang mengantarkan Mashiro masuk sekolah TK. Pada awalnya tidak ada yang aneh dengan ritual pemakaman tersebut. Tetapi di tengah perjalanan Keisuke menyadari akan satu hal, bahwa seharusnya yang berkabung beranggotakan 15 orang. Tetapi kenapa mereka kelebihan satu yang menjadi kecurigaan besar bagi Keisuke? Siapakah orang tersebut? Kenapa dia menyelinap? Semuanya berupaya menangkap orang tidak dikenal yang ternyata dia adalah Sumire Kano, putri dari Osamu yang sudah berminggu-minggu belum juga ditemukan keberadaannya. Motsuo tentu saja geram dengan penduduk setempat terus mengaitkannya dengan hilangnya Osamu. Padahal rumor beredar kalau Osamu menghilang karena terlilit hutang dan terlibat perjudian di tempat pachinko. Melihat ada yang janggal, Daigo lantas melerai mereka. Akan tetapi Sumire terus mengoceh dan membuat keributan bahwa tidak ada mayat di tempat itu, melainkan mereka telah memakan mayat tersebut. Anehnya, sosok monster itu muncul kembali, tidak diketahui kemunculannya berasal dari mana. Yang pasti si monster sangatlah marah besar dengan proses ritual itu berantakan oleh Sumire. Dia pun memburu Sumire. Beruntung Keisuke berhasil menghentikannya sehingga Sumire bersama Daigo berhasil melarikan diri. Pada akhirnya Daigo mengetahui fakta yang mencengangkan, kebenaran dari keluarga Goto yang menganut kepercayaan dari endokanibalisme. Sumire sangat yakin jika ayahnya sudah mati dimakan oleh mereka. Mengingat kepercayaan yang mereka anut, bukan tanpa alasan kenapa dia bertindak senekat ini, karena ingin mengetahui jawaban tentang hilangnya ayahnya. Yang terakhir kali mengunjungi rumah dari keluarga Goto, Sumire sangatlah mengenal ayahnya bahwa dia tidak akan terlibat dengan perjudian tersebut. Lalu Shin menunjukkan kondisi Osamu yang cukup ketakutan, tapi diharuskan tetap bertugas dengan Osamu diharuskan mendatangi kediaman dari Goto, mengungkap identitas mereka. Sumire sempat menanyakan kondisi ayahnya, apakah dia baik-baik saja. Sejak saat itu Sumire tidak bisa menemukan ayahnya hingga sekarang. Dia pun akhirnya pergi ke tempat asalnya. Tapi sebelum itu dia mewanti-wanti kepada Daigo agar berhati-hati terhadap keluarga Goto, jika tidak ingin kejadian mengerikan menimpa keluarganya. Alih-alih merasa takut, justru Daigo semakin tertantang dengan cerita yang diceritakan oleh Sumire mengenai sosok keluarga Goto. Di tengah perjalanan, Sabu bersama Iwao menghadang Daigo untuk tidak pergi ke rumahnya. Namun sayangnya itu tidak membuat takut Daigo. Justru dia semakin penasaran ada apakah sebenarnya di rumah tersebut. Daigo dibuat semakin kepo setelah melihat rekaman terakhir kali Osamu marah-marah kepada Gin Goto. Pada akhirnya Daigo mendapat izin untuk berkunjung ke rumah Goto, walaupun keduanya sangat kesal dengan sikap dari Daigo. Sesampainya di kediaman Goto, dia tidak disambut baik oleh anggota manapun. Sama halnya dengan Osamu menjadi korban rekaman tanpa seizin, dia direkam oleh salah satu anggota keluarga Goto. Hal itu jelas membuat keluarga Goto murka dengan rumah mereka kedatangan tamu tidak diundang. Berani melanggar, berani mendapatkan konsekuensinya.
yang akan menimpa Daigo. Mutsuo bersama saudaranya mendatangi Daigo dengan membawa parang, shotgun, dan senjata tajam lainnya untuk membunuh Daigo. Perkelahian pun tak terhindarkan di antara mereka, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Goto. Sini ya. Naasnya, Daigo hampir saja mati di tangan mereka. Beruntung, keadaan berbalik dengan Daigo mengalahkan mereka dengan tangan kosong. Namun, salah satu anggota Goto yakni Taichi memperingati Daigo bahwa dia akan mendapat karmanya karena melanggar aturan dari desa Kugemura. Pada dasarnya, setiap desa memiliki aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Salah satunya adalah aturan yang diterapkan oleh desa Kugemura, di mana seseorang jangan berurusan dengan keluarga Goto, walau nantinya Daigo akan mendapatkan sebab akibat yang dia lakukan karena mengusik keluarga Goto. Di waktu yang sama, Yuki diberitahu oleh tetangganya bahwa keluarga Yuki harus waspada terhadap keluarga Goto yang menjadi momok mengerikan bagi penduduk setempat. Dengan kepercayaan yang mereka yakini tidak boleh dilanggar, Keisuke bersama saudaranya menunggu kedatangan dari Yuki dan Mashiro, di mana mereka akan membuat buku pelajaran kepada keluarga Daigo karena berani melanggar batas komunitas penganut kanibalisme. Keluarga Goto terus memohon kepada Daigo untuk tidak menghukum anggota keluarganya. Lantas si nenek memanggil khodamnya untuk menghentikan tindakan dari Daigo. Tiba-tiba sementara itu, Dr. Nakamura sulit untuk menghubungi Daigo, yang mana dia berhasil mengidentifikasi potongan jari siapakah itu, yang ternyata itu adalah jari milik dari Osamu. Pada akhirnya, Daigo harus menerima konsekuensinya dengan sosok monster menampakkan diri. Bahwasannya dia tidak suka jika Goto sedang mengalami kesulitan. Daigo pun akhirnya diseret berkilo-kilometer dengan bersimbah darah tumpah ruah di jalanan oleh sosok monster tersebut.